Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 25 sampai dengan ayat yang 36. Sebagai pedoman renungan kita, yaitu ayat 33, demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku." Tema renungan kita adalah pakailah waktu untuk meneguhkan iman. Sahabat renungan malam Salom, Injil Yohanes pasal yang ke-7 ini menjelaskan kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk mengikuti ibadah perayaan Pondok Daun. Ada 3 perayaan besar dalam agama Yahudi, yaitu perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, dan perayaan Pondok Daun. Pada hari raya itu orang-orang Yahudi beramai-ramai datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Pada kehadiran Yesus di Bait Allah saat itu, di tengah-tengah keramaian orang Yahudi, Yesus memanfaatkan waktu untuk menyampaikan pengajaran kepada orang ramai, mengajak umat Yahudi agar percaya kepada Yesus dan percaya kepada firman yang diajarkannya, agar umat Yahudi itu sebagai umat Allah taat melakukan kehendak Allah. Yesus juga mengatakan bahwa Ia datang diutus oleh Allah Bapa dan pengajarannya adalah berkenan kepada kehendak Allah Bapa. Yesus juga menegur sikap-sikap jahat tua-tua Yahudi yang memusuhi Yesus. Yesus berkata, "Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Hal itu diucapkan Yesus karena Yesus telah mendengar percakapan yang beredar di Bait Allah. Ada upaya-upaya pemimpin-pemimpin agama Yahudi hendak membunuh Yesus. Itu tertulis dalam ayat yang ke-25. Sahabat renungan malam Shalom, mendengar perkataan Yesus itu, beberapa orang di antara orang ramai itu mengatakan, "Engkau kerasukan setan." Tuduhan atau fitnahan bahwa Yesus itu kerasukan setan pertama sekali diucapkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika mereka melihat Yesus melakukan mujizat besar, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Lalu orang Farisi dan ahli Taurat itu, karena ada rasa iri atau dengki mereka terhadap Yesus, mereka lalu mengatakan kepada orang ramai bahwa Yesus itu mengandalkan kuasa Beelzebul, penghulu setan-setan, untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Fitnahan itu berulang-ulang mereka katakan kepada orang ramai agar orang-orang Yahudi jangan percaya kepada Yesus. Itulah niat jahat mereka. Dalam nas renungan ini Yesus mengatakan, "Tinggal sedikit waktu lagi, aku ada bersama-sama dengan kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku." Artinya, akan segera tiba waktunya Yesus menggenapi nubuatan bahwa Ia akan menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib, dan setelah kebangkitannya, Ia akan naik ke sorga
kembali kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya. Waktu yang terbatas itu dimanfaatkan oleh Yesus untuk menyampaikan firman agar umat Tuhan percaya kepadanya, supaya mereka yang percaya itu beroleh keselamatan di dalam pengorbanan dan kemenangan Yesus itu. Sahabat Renungan Malam Shalom, dalam Injil Yohanes berulang kali dituliskan perkataan Yesus mengajak umat manusia agar kita percaya kepada Yesus, agar kita beroleh keselamatan di dalam kasih Yesus Kristus. Misalnya, nas di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian juga dalam Injil Yohanes 14 ayat 1, Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku." Jadi Yesus memintakan supaya kita percaya kepadanya. Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes pasal yang ketiga pada ayat yang ke-23 mengatakan bahwa perintah yang besar yang diberikan Allah kepada kita adalah agar kita percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah Bapa. Jika umat Yahudi dahulu kala menghadapi pengaruh dari pemuka-pemuka agama dan tua-tua masyarakat yang berupaya menyebarkan fitnah dan menghujat Yesus, di masa sekarang juga kita menghadapi banyak orang yang berupaya menyebarkan pandangan-pandangan yang menghujat nama Yesus, yang berusaha agar umat manusia jangan percaya kepada Yesus. Tetapi firman ini mengingatkan kita agar kita memanfaatkan waktu kehidupan kita ini yang terbatas ini untuk membangun iman kita yang teguh kepada Yesus Kristus Juru Selamat, supaya kita beroleh berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan yang kita jalani kini, dan terutama agar kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Janganlah kita mau diombang-ambingkan oleh pandangan-pandangan yang menyesatkan, yang sengaja disebarluaskan orang-orang yang membenci Yesus itu. Rasul Paulus mengajarkan bahwa dari mendengar firman Tuhanlah bertumbuh iman kita. Bila kita semakin tekun mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita pun akan semakin teguh. Oleh karena itu, marilah kita menyediakan waktu kita untuk persekutuan dengan Tuhan. Tekunlah beribadah, mendengarkan dan menghayati firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja meneguhkan iman kita. Demikianlah renungan malam bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena kami telah mendengar firman-Mu malam hari ini. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu, agar kami tekun beribadah untuk mendengar dan menghayati firman-Mu yang meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak tersesat dan tidak diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami.
Terpujilah namamu ya Allah Bapa, dalam anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.